Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk membahas seriusan latihan soal materi Fakta Biologi tahun 2021. Nah, untuk kali ini, soal yang akan saya bahas di materi sistem pernapasan. Yuk kita lihat dulu ya soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang pertama ya. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Pada proses pernapasan terjadinya pertukaran gas oksigen dan CO2 atau karbon dioksida adalah di nomor. Nah, dari sini saya akan bahas dulu pertama. Tuh, kita akan bahas dulu bahasannya. Nah, di sini kita diketahui nih ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa aja sih itu semua? Nah, untuk bagian organ-organ penyusun sistem pernapasan yang pertama, organ penyusun sistem pernapasan itu ada sistem pernapasan manusia, itu yang pastinya itu ada yang namanya pertama itu ada mulut ya. Yang kedua itu ada tenggorokan. Tenggorokan. Nah, di sini tenggorokan ini disebutnya juga dengan laring. Oke. Yang ketiga itu ada yang namanya trakea. Nah, yang keempat ini ada yang namanya bronkus. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada yang namanya bronkiolus. Bronkiolus. Yang keenam ini ada yang namanya alveolus. Nah, yang ke-7 ini ada yang namanya paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini, yang ada di dalam paru-paru ini adalah bronkiolus dan alveolus. Yuk kita bahas dulu yang ada di gambar ini nih bagiannya apa aja sih? Nah, yang ada di bagian ini itu nomor 1, ini adalah pangkal, ini adalah tenggorokan kita. Ini adalah tenggorokannya, di mana di dalam tenggorokan kita, di dalam tenggorokan, nah, dalam tenggorokan ini dia ada dua nih ya. Ada yang namanya pangkal, ada yang namanya pangkal tenggorokan. Nah, ini. Nah, di sini juga ada yang namanya tenggorokan, tenggorokannya sendiri. Nah, kalau pangkal tenggorokan ini disebutnya dengan nama faring. Sedangkan untuk yang tenggorokannya ini namanya laring. Nah, perbedaannya apa? Kalau di dalam faring, ini ya, di dalam faring ini, dia terdapat yang namanya selaput epiglotis. Nah, di sini dia terdapat epiglotis yang dimana dia berfungsi untuk menutup laring ketika kita sedang makan. Ya, menutup laring ketika makan. Jadi makanannya tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, ini fungsi dari epiglotis. Nah, sedangkan laring sendiri dia berfungsi untuk menyalurkan. Sudah menyalurkan udara dari hidung ke trakea. Selanjutnya, udara selain disalurkan juga dilembabkan di situ. Ya, lembabkan udara. Agar suhunya ini sesuai dengan suhu yang ada di dalam tubuh. Itu namanya fungsi dari tenggorokan. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2, bagian nomor 2 ini adalah trakea. Kenapa disebutnya trakea? Karena dilihat ini adalah, nah ini adalah cincin-cincin. Cincin-cincin halus ya, cincin dari tulang rawan. Nah, karena adanya cincin ini, si trakea, nah di dalam ini, trakea ini dia mempunyai cincin tulang rawan. Dia punya cincin dari tulang rawan.
Jadi salurannya itu diselimutin oleh cincin tulang rawan ini sehingga dia lebih keras. Nah, trakea sini di dalam cincin ini terdapat yang namanya silia, kapital yang silia. Kenapa kok bisa? Karena dia berfungsi untuk menyaring partikel-partikel seperti debu, partikel debu yang ada di udara yang masuk. Jadi akan disaring lagi di dalam silia ini. Oke, nah selanjutnya di situ ada juga percabangan dua. Yang nomor 3 ini adalah bronkus. Nah, di dalam bronkus, ini ya bronkus. Bronkus juga terdapat masih ada cincin tulang rawannya. Ada cincin tulang rawan. Jadi penyaringan udara itu benar-benar bersih sampai ke dalam paru-paru ya. Nah, di dalam cincin tulang rawan, di dalam bronkus sendiri ini, di dalam bronkus sendiri, si udara ini, nah, ini ada selianya juga, dia akan disaring. Saring partikel debunya. Nah, lalu menyalurkan, misalnya juga untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan, paru-paru kiri, ke paru-paru yang kanan dan kiri. Karena apa? Dia adalah percabangan saluran yang menuju ke paru-paru yang kanan dan paru-paru yang kiri, itu namanya bronkus. Nah, selanjutnya ini ada cabang-cabang halus dari bronkus yang namanya bronkiolus. Nah, ini adalah bronkiolus. Sama tugasnya, nah tapi dia ini menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Kalau bronkiolus fungsinya itu. Berarti kalau bronkiolus tadi ya fungsinya menyalurkan udara dari bagian sebelumnya, yaitu bronkus ke alveolus. Nah, alveolus adalah bagian yang paling kecil. Nomor 5 ini adalah alveolus. Alveolus sendiri dia berfungsi sebagai tempat pertukaran. Nah, di sini ya, tempat pertukaran udara. Jadi, tempat pertukaran udara ini ada dua ya. Kalau O2 sama CO2. Kalau O2 arahnya masuk ke tubuh, kalau CO2 keluar. Jadi dikeluarkan keluar dari pembuluh tubuh. Nah, jadi ada dua ini ya. Tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi jawabannya adalah yang ada di alveolus. Oke, selesai untuk yang soal latihan yang pertama. Yuk kita lihat dulu soal latihan yang kedua. Soal latihan yang kedua, saya akan clear dulu. Soal yang kedua ini, perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Apa yang terjadi pada komponen bagian tubuh manusia yang berperan saat mekanisme pernapasan perut sesuai gambar di atas. Nah, di sini sudah di highlight ya di sini. Oh, berarti ini pernapasan perut. Kenapa bisa? Karena dia ini, lihat tanda panahnya, dia menunjukkan ke diafragma. Oh, kalau udah tahu diafragma, berarti it means dia adalah pernapasan perut. Sekarang lihat arahnya. Dia pernapasan yang arahnya kemana? Udaranya keluar atau masuk. Nah, karena arahnya keluar dari mulut, berarti ini adalah pernapasan yang keluar. Atau disebut juga ekspirasi. Nah,
Ketika ekspirasi, dilihat di sini ya, ketika ekspirasi yang terjadi adalah si diafragmanya ini adalah melengkung. Terus karena keluar, ini kan dianya keluar ya, otomatis udara yang ada di rongga dada ini pasti mengecil. Rongga dada sama paru-parunya pasti mengecil. Itu adalah yang terjadi pada saat mekanisme pernafasan ekspirasi. Nah, ini ya. Jadi, note-nya dari saya, pada saat pernafasan perut, yang berfungsi itu adalah otot diafragma dan diafragmanya atau si perutnya sendiri ini ya. Otot diafragma dan diafragma. Nah, pernapasan perut sendiri ini bisa terjadi saat fase inspirasi dan fase ekspirasi. Apa yang terjadi pada saat fase inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi ini terjadi ketika udaranya ini masuk. Udaranya masuk. Kalau ekspirasi, udaranya ini keluar. Nah, ketika inspirasi otomatis yang terjadi pertama kali adalah ototnya gimana sih? Nah, itu yang harus kita tahu. Otot diafragma. Pada saat inspirasi, otomatis ototnya ini adalah dia kontraksi. Nah, tapi kalau ekspirasi kebalikannya, dia keluar. Nah, sedangkan untuk diafragmanya gimana keadaannya? Kalian bisa lihat tuh di dalam gambar. Untuk diafragmanya, ketika inspirasi, yang terjadi adalah diafragmanya ini lebih datar. Dia akan lebih datar. Sedangkan saat ekspirasi, dia akan melengkung. Sini ya. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan rongga dada, rongga paru-paru, gitu ya. Yang terjadi pada rongga dada sama rongga paru-paru. Rongga dada dan rongga paru-paru. Nah, otomatis ketika udara masuk nih, apa yang terjadi sih ketika udara masuk? Otomatis rongga dada dan rongga parunya kan diisi sama udara, otomatis dia akan mengembang atau membesar. Sedangkan untuk yang ekspirasi, karena udara yang di dalamnya dikeluarin, otomatis dia akan mengecil. Oke, jadi tahu ya perbedaan antara pernapasan perut yang inspirasi dan ekspirasi. Saya cukupkan. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat dulu soal pembahasan berikutnya. Nah, di sini saya akan clear lagi. Kita bahas soal berikutnya. Udara pernafasan yang masih ada atau tersimpan atau tersisa di dalam paru-paru meskipun kita sudah menghembuskan nafas secara kuat-kuat atau ekspirasi secara maksimal, itu disebut volume udara apa. Nah, yang perlu kalian tahu, volume udara pernafasan itu ada yang perlu kalian tahu, volume udara pernafasan itu ada 4 macam volume. Yang pertama ini volume udara tidal, yang kedua cadangan inspirasi, yang ketiga ini ada volume cadangan ekspirasi dan volume sisa. Nah, volume tidal ini sendiri, ini adalah udara yang keluar masuk secara, saya tulis di sini, udara tidal, ini adalah udara yang keluar masuk. Jadi
Ada yang keluar dan masuk secara normal. Saat kita bernafas secara normal. Nah, itu namanya udara tidal. Besarnya berapa? Ya tadi kurang lebih 500 cc ya. Nah, selanjutnya volume cadangan inspirasi itu disebutnya volume udara suplementer. Namanya udara suplementer. Apa itu udara suplementer? Jadi ketika kita menghirup atau memasukkan udara secara maksimal. Ya, memasukkan udara secara maksimal atau kita menginspirasi secara maksimal. Nah, selanjutnya, terus berapa besarnya? Besarnya adalah 1.500 cc. Nah, yang ketiga adalah udara komplementer. Apa itu udara komplementer? Adalah udara yang kita keluarkan atau udara yang dihembuskan. Udara yang dihembuskan dikeluarkan secara maksimal. Ini diekspirasi ya bahasanya. Ekspirasi secara maksimal. Besarnya berapa? 1.500. Nah, selanjutnya yang keempat adalah udara residu atau sisa. Nah, ini ya, udara sisa atau residu disebutnya. Nah, udara sisa ini adalah udara yang tersimpan. Udara yang tersimpan di dalam paru-paru, yang dia tidak akan keluar ataupun tidak akan masuk lagi. Pokoknya dia hanya ada di dalam paru-paru. Itu namanya udara residu. Nah, udara residu ini besarnya berapa ya? Sekitar 1.000 cc ya. Oke, jadi udara pernapasan untuk jawaban ini ya. Udara pernapasan yang masih tersimpan di dalam paru-paru, ini ya, yang tersimpan di dalam paru-paru itu adalah udara residu, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah udara sisa yang besarnya adalah 1.000 cc. Itu untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan munculkan pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini ada grafik. Ya, sebentar, saya sebelum saya simpan dulu ya. Nah, di sini ada grafik ya. Di sini ada grafik. Di sini ada grafik udara pernapasan. Di sini kita harus menentukan PQRSTU. Nah, di sini dilihat ya. Untuk yang komponen P, P ini adalah volume cadangan inspirasi. Berarti kalau P itu adalah udara cadangan inspirasi yang tadi kita tahu adalah udara suplementer. Ini adalah udara suplementer. Besarnya berapa? Besarnya tadi sudah tahu 1.500 cc. Sekarang yang Q. Yang Q itu apa? Nah, kita lihat di sini. Untuk yang Q ini adalah udara tidal. Udara tidal atau disebut juga udara ketika bernafas secara normal. Besarnya berapa? Kalian sudah lihat sendiri ya, besarnya adalah 500 cc di situ. Ini untuk yang Q. Nah, selanjutnya untuk yang R. Nah, ini R. Untuk yang R ini adalah volume cadangan ekspirasi. Nah, udara cadangan ekspirasi sendiri ini adalah udara komplementer. Udara komplementer ini besarnya berapa? 1.500 cc.
ya kan? Nah, selanjutnya untuk yang RS. Nah, S, volume sisa. S itu adalah udara residu. Atau udara sisa, di mana besarnya adalah 1000 cc. Nah, PKS itu sudah jelas, itu adalah 4 macam udara pernafasan yang ada di dalam paru-paru kita. Ya kan? Nah, sedangkan untuk yang T dan U, apa sih T dan U itu? Untuk yang T itu adalah kapasitas vital. Nah, ini adalah kapasitas vital paru-paru. Nah, untuk kapasitas vital itu adalah gabungan dari, nah ini dari udara tidal ditambah udara suplementer ditambah juga dengan udara komplementer. Besarnya berapa? Tinggal kalian hitung saja. Itu adalah kapasitas vital. Sedangkan untuk yang U, ini ya, untuk yang U ini adalah volume total. Nah, volume total. Atau disebut juga kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru ini ya berarti hasil dari penambahan kapasitas vital ditambah udara residunya. Gitu. Jadi kita harus hitung dulu nih kapasitas vitalnya berapa. Nanti baru udara residunya berapa. Nah, kita bisa tahu berapa kapasitas total paru-paru pada seseorang. Oke, begitu. Saya cukupkan untuk soal yang ini. Lanjut, yuk kita ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, nah, kita diajak untuk menghitung nih. Kalian sudah tahu dong cara menghitungnya. Nah, ini ya. Di sini kapasitas vital paru-paru manusia. Nah, di sini kita sudah tahu ya, kapasitas vital ini dari udara suple, ya kan, dari kompleks ditambah udara tidal. Yuk, kita hitung yuk. Kapasitas vitalnya. Nah, kapasitas vital paru-paru, tadi ya, rumusnya itu adalah udara cadangan inspirasi tambah udara tidal ditambah udara cadangan